Kekerasan terhadap anak atau orang lebih mengenal sebagai child abuse adalah sebuah tindakan penyiksaan yang melibatkan atau melukai anak dalam beberapa bidang. Ada yang fisik, ada yang emosional, ada yang mungkin secara psikis ya, atau bahkan melalui perkataan-perkataan. Dan pelaku abuse biasanya adalah orang-orang yang dekat dengan anak dan yang dikenal anak. Jadi kalau teman-teman punya anak-anak yang dekat dengan orang-orang tertentu yang dia memiliki kecenderungan memperlakukan anak untuk mengabuse atau melakukan kekerasan terhadap anak, kita harus hindarkan anak-anak dari pribadi-pribadi yang seperti itu. Kalau kita punya pohon yang masih kecil, lalu pohon itu kita ganggu, kita goyang-goyang, daunnya kita pangkasi, ya, lalu tiap hari kita lakukan seperti itu, maka pohon ini tidak akan bisa tumbuh besar, bahkan mungkin dia bisa mati. Ya, demikian pula seorang manusia, kalau pada waktu dia masih kecil, dia terus mengalami perlakuan yang salah, dia mengalami kekerasan dalam hidupnya, dia mengalami perlakuan yang salah dari lingkungannya, maka dia juga tidak akan bisa berkembang maksimal ketika dia dewasa nanti. Oleh karena itu, kalau kita ingin membangun sebuah generasi yang baik, yang kuat, maka kita harus menghindarkan anak-anak kita dari tindakan-tindakan kekerasan. Kekerasan selalu berdampak buruk pada tumbuh kembang anak, sehingga anak tidak akan maksimal pertumbuhan dan perkembangannya. Ketika dia dewasa, akan ada banyak persoalan dan masalah yang berakar dari pengalaman-pengalaman masa lalu. Ketika anak bertumbuh dan berkembang di dalam suasana yang melukai hidupnya, melukai jiwanya, melukai hatinya, maka dia tidak akan bisa maksimal dalam perkembangannya. Sama seperti sebuah bangunan yang dibangun dengan fondasi yang rapuh, maka pribadi ini pun akan menjadi pribadi yang sangat rapuh. Kekerasan secara fisik adalah kekerasan yang mengakibatkan luka pada tubuh anak. Misalnya luka bakar, luka memar, luka gores, ya, yang pokoknya yang mengakibatkan luka rasa sakit pada tubuh anak. Tindakan kekerasan fisik seperti menendang, menjewer, mencubit, melukai anak secara fisik yang lain dengan peralatan seperti menyundut anak dengan rokok atau memukul dengan benda-benda tumpul. Pokoknya segala sesuatu yang melukai anak secara fisik. Kekerasan verbal adalah kekerasan yang tidak melukai secara fisik, tetapi mungkin lebih ke secara psikis. Yang kekerasan ini dilakukan dengan menggunakan kata-kata, baik secara vokal, suara, ataupun mungkin melalui media. Kekerasan verbal secara langsung tidak bisa dideteksi akibatnya, tetapi itu akan sangat melukai anak dan membuat anak jadi minder, membuat anak jadi tidak memiliki percaya diri dan terhambat perkembangan emosionalnya, seperti mengata-ngatai anak, mengata-ngatai bodoh, menjelek-jelekan, atau melakukan kekerasan lain seperti mengancam anak dan sebagainya yang menggunakan kata-kata. Kekerasan sosial adalah kekerasan yang mencelakakan anak secara sosial, ya, dia dikucilkan, dia dijelek-jelekan di depan umum, atau mungkin disebarkan gosipnya, menggosipkan anak, ya, menjadikan anak viral secara negatif, ya, mempermalukan anak di depan umum.
dan mengakibatkan anak menjadi terganggu secara pertumbuhan sosial. Dia tidak punya teman, dia menyendiri, dan akhirnya nanti di kemudian hari dia menjadi antisosial atau tidak bisa bersosialisasi dengan baik. Dan yang berikutnya adalah kekerasan secara online, ya, menggunakan media internet. Kekerasan ini juga bisa mencakup kekerasan seperti kekerasan verbal, mengata-ngatain, menjelek-jelekan anak di depan menggunakan media internet, atau mengintimidasi atau mengancam anak dan mengakibatkan anak terganggu secara emosional. Anak menjadi takut bersosialisasi dengan temannya, anak menjadi takut untuk berhubungan dengan yang lain karena dia merasa terancam. Walaupun ancamannya ada di dunia maya, tapi itu sangat terasa buat seseorang ketika anak mengalaminya. Oleh karena itu, saat ini mari kita jaga anak-anak kita dari setiap bentuk-bentuk kekerasan. Apapun bentuknya, itu akan menghancurkan kehidupan anak-anak kita.